di dunia. Mereka ini adalah gereja mayoritas di dunia, yang juga adalah gereja penguasa di abad pertengahan. Jadi dari segi kuantitas, nanti sebentar kita akan bicarakan kualitas. Gereja ini secara kualitas banyak, mayoritas. Satu, tidak cocok dengan the word atau kata the remnant atau keturunannya yang lain. Sudah tidak cocok. Kemudian, keturunan yang lain ini menuruti hukum-hukum Allah. Nah, sekarang kita tanya, apakah gereja Roma Katolik menuruti, mempromosikan, mengajarkan hukum-hukum Allah? Jawabannya tidak, saudara. Yang mereka lakukan justru, mereka mengubah hukum Allah. Ada dua yang dirubah yang utama, yaitu menghilangkan yang nomor 2 dalam Katolik Katekismus. Hukum yang nomor 2 menyangkut penyembahan patung itu ditiadakan, dihapus, dihilangkan. Kemudian untuk menjadikan tetap 10, hukum yang ke-10 mereka bagi 2 supaya tetap 10. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, mereka mengganti, merubah hukum Sabat dari hari Sabtu ke hari Minggu. Gereja inilah yang merubah, bukan para rasul. Para rasul tidak pernah merubah, Yesus tidak berubah, para rasul tidak berubah, gereja ini yang merubahnya. Nah, jadi sudah 2. Oke? Yang pertama, secara kuantitas ini mayoritas tidak cocok dengan ayat ini. Yang kedua, mereka tidak menuruti 10 hukum Allah, malah mereka merubah hukum Allah. Lalu tentunya yang ketiga, masalah hari Sabat, mereka mengganti Sabat ke hari Minggu. Kalau Yesus yang dirikan gereja ini, Yesus itu adalah Tuhan atas hari Sabat, dialah yang meminta kita untuk memutuskan hari Sabat. Bagaimana mungkin gereja yang ia dirikan memelihara hari yang lain? Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah disebutkan di ayat 17 tadi, keturunan yang lain ini memiliki kesaksian Yesus. Nah, apa ini kesaksian Yesus menurut Alkitab, saudara? Kita harus pergi ke Wahyu pasal 19 ayat 10 yang berkata roh nubuat, kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Benarkah tafsiran bebas si Pendeta Ramke ini dari Advent hari ke-7 ini? Mari sekarang kita bahas lebih dalam mengenai hal ini ya. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Baik, saya lanjut. Gaspol. Berikutnya adalah problematika pandangan Advent hari ke-7 tentang hari Sabat. Salah satu inti argumen dari Advent hari ke-7 adalah bahwa Sabat merupakan hari istirahat dan hari penyembahan atau hari untuk beribadah. Mereka mengklaim bahwa hari Sabat tidak pernah diubah oleh Yesus atau para rasul, tetapi diubah oleh gereja Katolik pada abad ke-4 Masehi, ketika Kaisar Konstantinus mengeluarkan dekret tentang pemeliharaan hari Minggu. Lagi pula, gereja perdana merayakan Ekaristi pada hari Minggu bukan baru pada saat Kaisar Konstantin mengeluarkan dekret pada tahun 321 Om Pendeta. Sejak abad pertama, gereja perdana sudah merayakan Ekaristi dan jejak-jejaknya dapat dilihat di dalam Alkitab dan juga di catatan para bapa gereja. Seperti halnya, dengan Tritunggal Maha Kudus, walaupun baru ditegaskan di dalam Konsili Nikea tahun 325, tetapi ajaran iman ini sudah diimani gereja perdana sejak abad pertama. Catatan-catatan para bapa gereja mengkonfirmasi hal ini. Begitu pula ajaran-ajaran iman dasar lainnya. Tetapi, ada beberapa hal yang perlu dikaji lebih dalam terkait hal ini. Yang pertama, kesalahan Advent hari ke-7 tentang eksegesis hari Sabat. Ayat-ayat yang dikutip oleh Advent hari ke-7 tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa Sabat adalah hari ibadah. Sebaliknya, hari Sabat lebih sering disebut sebagai hari istirahat, bukan waktu khusus untuk ibadah formal, seperti yang dipahami oleh gereja Katolik. Dalam Perjanjian Lama, ibadah itu lebih sering dikaitkan dengan Bait Allah, bukan dengan pertemuan di sinagoga. Jadi, Sabat itu adalah hari untuk beristirahat, ya. Yang kedua, perubahan hari ibadah.
Advent hari ke-7 berpendapat bahwa perubahan ibadah dari Sabtu ke Minggu adalah penyimpangan yang dilakukan oleh Gereja Katolik. Padahal, sejarah menunjukkan bahwa perayaan ibadah pada hari Minggu itu sudah ada sejak awal kekristenan dan diasosiasikan dengan kebangkitan Yesus. Mari saya buktikan beberapa ayat dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa para rasul dan gereja perdana berkumpul pada hari pertama dalam minggu untuk memecah-mecahkan roti yang merupakan bentuk awal dari perayaan Ekaristi atau perjamuan kudus. Yang pertama, Kisah Para Rasul bab 20 ayat 7. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ. Karena ia bermaksud untuk berangkat keesokan harinya, ia berbicara sampai tengah malam. Ayat ini menunjukkan bahwa pada hari pertama dalam minggu, yaitu hari Minggu, umat Kristen awal berkumpul dan memecah-mecahkan roti, yang merupakan bentuk awal perayaan Ekaristi. Yang kedua, 1 Korintus bab 16 ayat 2. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Jadi Rasul Paulus meminta jemaat atau gereja perdana saat itu untuk mengumpulkan persembahan pada hari pertama dalam minggu, yang menunjukkan bahwa hari itu memiliki arti khusus dalam ibadah gereja perdana. Yang ketiga, Yohanes bab 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Jadi Yesus menampakkan diri kepada para muridnya pada hari pertama dalam minggu, yaitu hari Minggu, setelah kebangkitannya. Nah, ini kemudian menjadi dasar mengapa gereja perdana merayakan hari Minggu sebagai hari Tuhan. Yesus ketika menampakkan dirinya, itu mengatakan, "Damai sejahtera bagi kamu." Dia tidak mengatakan, "Kenapa kamu berkumpul pada hari ini, mestinya hari Sabat kemarin." Tidak loh. Dia mengatakan, "Damai sejahtera bagi kamu." Yesus yang adalah Tuhan atas hari Sabat itu memberikan damai sejahtera bagi gereja perdana pada hari Minggu, yaitu hari kebangkitannya, yang diperingati oleh gereja perdana. Jelas ya? Yang keempat, Lukas 24 ayat 30 sampai 31 dan ayat 35. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi dia lenyap dari tengah-tengah mereka. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan, dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Nah, ini terjadi pada hari pertama dalam minggu atau minggu Paskah ya, di perjalanan Emmaus, di mana Yesus memecah-mecahkan roti yang merupakan perlambang dari perayaan Ekaristi. Jadi jelas ya, berdasarkan ayat-ayat Alkitab di atas, para rasul dan gereja perdana berkumpul pada hari pertama dalam minggu atau hari Minggu untuk memecah-mecahkan roti, bukan pada hari Sabtu. Inilah sebabnya umat Kristen sejak awal merayakan ibadah pada hari Minggu, yaitu hari kebangkitan Kristus. Hanya olok-olok dari gereja Advent ke-7 saja kepada gereja Katolik karena kebencian mereka terhadap gereja Katolik, sehingga mereka menyesatkan gereja Katolik, menuduh gereja Katolik mengubah dari hari Sabtu, Sabat ke hari Minggu. Padahal bukan itu semangat awalnya, itu bukan memindahkan, itu hanya tuduhan mereka. Ya, tapi dasar awalnya adalah karena kebangkitan Kristus itu pada hari Minggu. Itulah mengapa semua orang Kristen, ya, baik yang Katolik, Gereja Timur Asilia, Ortodoks Timur atau Ortodoks Oriental, 4 gereja apostolik, itu beribadah pada hari Minggu untuk memperingati kebangkitan Kristus. Dan itu juga dilakukan oleh komunitas-komunitas gerejawi Protestan. Hanya pengikut sekte sesat Advent hari ke-7 saja yang beribadah pada hari Sabtu. Dia ngikutin orang Yahudi yang membawa Yesus
untuk disalibkan, kamu itu pengikut Kristus atau pengikut orang Yahudi. Jadi orang beribadah pada hari Minggu itu selalu dihubungkan dengan kebangkitan Kristus, bukan karena perubahan hukum oleh gereja Katolik. Itu hanya gereja Advent hari ke-7 saja yang mengada-adai, ya. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Kristus yang kudus.